Halo semuanya, nama saya Mikael. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan saya dari video sebelumnya. Nah, video sebelumnya saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah dasar yang bisa kita buat dengan bahasa Kotlin. Nah, di situ juga saya ada menunjukkan gitu cara membuat fungsi terhadap button ini, di mana fungsinya saya buat agar dapat melakukan perhitungan. Nah, di sini saya lebih terfokus pada bagian penampilannya. Nah, yang pertama saya jelaskan dari penampilan yang saya buat ini. Nah, saya ingin menjelaskan bagian persegi panjang ini. Nah, untuk membuat persegi panjang ini, pertama kita harus mengenal dulu. Dimana untuk membuat objek-objek ini, kita pertama harus memiliki kertas atau tempat untuk meletakkan objek tersebut. Nah, jadi yang saya buat di sini ada membuat sebuah kertas baru atau tempat baru yang dimana akan diletakkan di atas tempat kerja sebelumnya, persegi ini. Nah, jadi untuk membuat hal tersebut yang saya lakukan adalah mengcopy metode ini dan saya pastikan di dalam metode tersebut. Nah, jadi dengan dilakukannya hal tersebut, dia bakal muncul halaman di atas halaman sebelumnya. Nah, karena hal itu, mungkin objek-objek yang kalian buat sebelumnya nih, mereka bakalan hilang gitu, kayak gak muncul. Nah, alasannya karena itu, karena peletakannya berada di bawah halaman kertas ini, halaman di sini, di bawah ini. Jadi sebagai contoh, saya pindahkan salah satu objeknya, dan di mana hilang, nggak bakal muncul karena dia berada di bawah dari halaman tersebut. Jadi untuk menampilkannya cukup mudah, yaitu di halaman kertas ini kalian masukinlah objek-objek yang kalian buat sebelumnya gitu untuk tampilkan. Nah, selanjutnya ada bagian ukuran. Nah, untuk membuat ukuran kalian gunakanlah perintah layout width atau height ini. Nah, perintah ini kalian bisa mengatur tinggi atau lebarnya suatu objek. Nah, dengan perintah ini saya mengatur ukuran kertas yang saya buat nih. Contohnya saya membuat tingginya lebih tinggi. Nah, jadi di sini nampak kan perubahannya jadi lebih tinggi gitu kan. Nah, tapi kalau kalian malas seperti saya biasanya pergi ke bagian viewpoint ini. Jadi mana saya ngatur secara manual dengan skalanya. Nah, di mana dia akan menyesuaikan gitu, lebih tinggi, lebih lebar. Nah, selanjutnya ada pewarnaan. Nah, di bagian halaman ini kan nampak kan warnanya. Warna ini untuk mempercantik dan juga kalau ada warna yang sama kayak defaultnya kan keduanya putih nih. Nah, jadi kita nggak bisa bedakan yang mana yang bagian atas, yang mana bawahnya. Nah, untuk buat hal itu kalian tinggal gunakan perintah Android background ini. Jadi mana nilainya harus dalam bentuk kode hex yang bila diberikan nama aja kayak red ini, dia bakalan error karena dia gak kenal apa itu red kan. Nah, jadi diwajibkan untuk pakai hex code. Nah, kalau kalian nggak tahu hex code dari suatu warna, kalian tinggal searching aja ya ini red hex code, dan dimana bakal muncul hex code-nya. Tinggal kita copy dan kita pastikan ke dalam Android Studio ini. Nah, tapi kalau bagi kalian bingung, kalian masukin aja hexcode ngasal gitu kayak warna merah tadi dan terus bakal muncul kotak warna ini. Tinggal kalian klik dan bakal muncul opsi-opsi warna yang ingin kalian masukkan gitu. Kayak warna pink di sini. Nah, dia bakal otomatis sesuai dengan hexcode yang berada di sini. Nah, jadi tergantung warna yang kalian ingin. Kan kalian bisa ubah-ubah gitu. Nggak perlu cari namanya dan hexcode-nya satu-satu. Nah, selanjutnya ada bentuknya, yang dimana ini kan nampak kan kertasnya dalam bentuknya siku nih, sedangkan ini melingkar. Nah, untuk membuat bentuk kayak gini tuh ada perintahnya. Nah, perintahnya gini. Di sini saya sudah membuat file baru nih, XML baru di bagian folder drawable nih. Nah, untuk buat file tersebut, kalian tinggal perlu klik new, klik drawable resource file. Nah, di sini kita tinggal masukin nama filenya, contohnya test. Nah, ini halaman utamanya. Nah,
untuk membuat perintah buat melingkar gitu, kalian copylah perintah yang saya buat di sini. Nah, jadi bagian yang berfungsi untuk membuat lingkaran tersebut ada ini, bagian radius ini. Dimana bila saya tingkatkan, dia bentuknya bakal menjadi bulat. Nah, jadi karena saya cuma mau membuat sikunya melingkar gini, jadi saya buat 50. Nah, untuk perintah color ni ya sesuai namanya lah, yaitu mengganti warnanya. Nah, karena ini filenya sudah kita buatkan. Nah, selanjutnya kita tinggal kembali ke main activity. Cuman bakal nampak ini kok gak berubah, masih persegi panjang gitu. Nah, karena kita berimplementasi. Jadi untuk implementasinya, kita ke bagian Android background ni, kita masukin add foldernya, drawable, dan nama filenya. Nah, karena kita masukinnya di bagian background ni, nanti warna yang kita masukin bakal hilang lah. Ya kan kita sesuaikan dengan warna ini, yaitu putih. Nah, untuk ubah warnanya, kalian punya dua metode, yaitu bisa pakai ini, atau bisa pakai perintah baru, yaitu background tint. Di mana dia secara dasar meletakkan cat di atas objek yang kita buat itu. Jadi kita tempelin cat di atasnya, jadi berubah warnanya. Nah, selanjutnya itu adalah yang saya jelasin ada bagian ini, logo. Nah, sebelumnya saya ada tunjukin kayak objek image view ini kan. Cuman masa ada image view ini, ya terbatas gitu. Kayak ini terbatas dia gambarnya. Jadi untuk menambahkan gambarnya itu cukup mudah, yaitu tinggal pergi ke Google cari logo apapun. Nah, contohnya saya ingin logo dari burung inilah. Kalian tinggal klik save image as dan klik save saat pemilihan foldernya di sini. Nah, karena saya sudah memilikinya di folder download ini, jadi tinggal saya klik, saya dragkan masukin ke Android Studio dan saya masukkan ke folder drawable. Nah, setelah saya masukin nih, saya ubahlah namanya gitu. Biar apa? Biar nggak kepanjangan gitu, nggak pusing cari namanya. Nah, setelah saya masukin di sini, harusnya pas kita masukin objek image view, dia bakal muncul opsinya. Tinggal saya klik OK, dan muncul lah. Nah, jadi karena saya sudah punya logo, jadi saya hapus saja yang logo burung inilah. Nah, jadi kalau kalian mau tambahin gambar gitu kan, ke apa image view itu, ya caranya gitu. Pindahin gambarnya ke drawable, terus dia bakal muncul opsi gambarnya. Nah, selanjutnya ada font. Nah, font ini kan saya ada font yang nampaknya biasa aja, sebenarnya ada perubahan kayak ini J-nya kan. J-nya bentuknya kayak I gitu. Nah, untuk membuat font kayak gitu sih kalian cuma perlu ke ini text view, di sini kalian panggil font family. Nah, maksudnya dari font family ini bahkan kosong gitu. Jadi untuk tambahin font family ini cukup simpel. Yaitu pertama kita juga harus download sama seperti gambar. Yaitu pergi ke Google Font. Nah, di Google Font ini bakal muncul banyak opsi font yang kita inginkan. Pilih aja salah satu kayak 64 ini kan, atau font lainnya. Nah, setelah kalian download di sini, itu bakal dikasih kayak file apalah zip atau RAR gitu kan. Nah, kalian extra aja tuh. Nanti bakal muncul salah satu file namanya TTF, formatnya TTF. Nah, jadi setelah muncul kan, jangan langsung masukin ke drawable kan, karena di sini nampak saya simpannya di font. Jadi untuk buat folder ini cukup simple, yaitu klik new, klik Android Resource Directory, dan pilih value-nya ke font. Nah, kalau kita pilih value-nya, dia otomatis akan mengubah namanya sesuai dengan value-nya. Dan di sini jangan diubah. Bagian nama ini jangan diubah. Kalau kita ubah namanya, dia gak bakal muncul dalam folder ini, bakal hilang. Dan kalau kita mencoba buat folder yang lagi, dia gak bisa gitu karena udah ada kan. Jadi kita harus manual ke directory file kita kan untuk hapus. Jadi kan di sini saya sudah punya kan, jadi tinggal saya masukin aja itu.
file TTF-nya ke dalam font ini. Saya drag and drop seperti gambar tadi dan saya masukkan. Nah, untuk menggunakannya sama seperti background linear untuk membuat lengkungan di bagian kotak persegi panjang ini. Nah, yaitu kita masukin font family, panggil folder apa font, terus panggil nama filenya. Nah, jadi gitu cara ganti font. Nah, selanjutnya ada button. Di mana button ini saya buat dua yaitu next dan logout. Mana fungsinya sesuai namanya gitu untuk berpindah halaman ke halaman logout atau halaman selanjutnya. Nah, kalau kayak mau buat halaman baru gitu, caranya pergi ke layout, klik kanan new, buat activity, galeri, dan empty views activity. Di mana kalian bisa setel nama activity-nya, yaitu yang ini, main activity, terus nama layout-nya, yaitu di bagian folder layout. Nah, terus kalian bisa ubah lah sesuka kalian. Di mana saya hanya memasukin satu teks dan satu button untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, jadi di sini untuk membuat fungsinya, kita sama seperti sebelumnya, ke sini, ke main activity sini, terus buatlah sebuah variabel yang menjadi penampung atau interpreter untuk apalah sebagai penanda objek tersebut lah. Panggilan aliasnya dalam bentuk variabel. Nah, terus saya buat fungsi untuk saya on-click listener biar buttonnya tahu bahwa kita udah klik atau belum gitu. Nah, setelah diklik, buat variabel baru yang menyimpan fungsi intent, yang dimana fungsinya itu untuk mengganti halaman gitu. Yang dimana di sini artinya kita akan pergi ke class second activity. Nah, class second activity ini yang ini. Yang dimana dia isinya apa? Isinya adalah activity second ini. Halaman activity second ini punya main activity-nya second activity. Nah, jadi arti fungsinya itu. Ini kita bakal ke kelas selanjutnya untuk second activity. Nah, untuk fungsi logout juga mirip, cuma beda aja nama activity yang bakal dimasukin, yaitu activity login. Nah, terus di bagian ini kan ada fungsi I put extra. Nah, ini artinya kita bakal ubah yang teks dengan ID username jadi jaja nilainya. Nah, di mana sih? Sini saya buat ID-nya username. Di mana dia bakal ambil ini yang tulisan mobile remote ini dan bakal ubah namanya ke jaja gitu. Nah, jadi itu aja sih untuk apa fungsi pindahannya gitu. Nah, untuk login juga sama. Fungsinya sama, yaitu pengarahannya aja beda. Yang dimana diarahkan ke main activity. Nah, setelah dibuat kan kita harus tes gitu biar tahu enggak ya kalau berfungsi atau enggak kan. Nah, jadi kalau soal tampilan yang bakal muncul tampil utama itu bakal ini main activity ini yang bakal muncul pertama kali. Nah, dimana kalau kita klik logout harusnya muncul halaman ini dan ya kita klik back next sini kita bakal ke halaman Google Remote ini. Nah, jadi kita harus tunggu emulator yang terjalan. Dimana untuk hardware saya sendiri ini prosesnya bisa lama ya karena kurang mampu hardware saya ini. Nah, dimana di sini juga ada saya buat fungsi-fungsi untuk melakukan perhitungan juga. Nah, jadi untuk buat kayak penampilan baru ya, kalian bisa buat halaman baru gitu. Sama kayak aplikasi lain yang biasa mereka buat halaman baru, tujuh button halaman baru tuh biasa bagian bawah kok kayak misalnya kayak Instagram, TikTok, mau ke halaman selanjutnya ada buttonnya gitu. Biar mempermudah juga. Jadi misalnya kalau satu halaman masalah kan, dia gak bakal kena semua. Terus kita bisa bedain juga pekerjaannya dari satu halaman ke halaman lain gitu dan tidak ribet. Nah, setelah jalan kan ini nampak nih. Nah, di mana ini tulisannya lumayan kecil, bukan kecil, lebih tepatnya nggak jelas gitu ya. Nah, ini mungkin karena warna dari teksnya lah dan warna yang saya gunakan untuk ruangannya jelek kan. Nah, terus kita tes bagian buttonnya di mana logout, nah bakal ke halaman sini
login ke balik ke sini, let's say ke sini, yang dimana teksnya harusnya apa dari mobile remote ini dijaga karena fungsi yang sebelumnya, yaitu mengubah username atau username ini dijaga. Oh ya, untuk tambahan yang bagian mengubah warna khusus untuk button gitu, kita juga pakai tint. Kita juga pakai tint. Jadi di sini kan ada button nih. Saya gunakan background tint untuk ubah warnanya. Nah, jadi kalau background aja, hostnya nggak bisa ya. Dia harus pakai tint. Nah, dia harus pakai tint. Nah, itu aja, sekian saja dari video yang saya buat sekarang. Maaf bila ada salah kata atau penjelasannya kayak kurang lengkap. Uh, ya, jadi itu saja. Bye bye.